Lalu bagaimana dengan pantauan terkini dari harga beras yang ada di Tegal, Jawa Tengah dan Jakarta? Sudah ada rekan Tri Handoko yang berada di Pasar Pagi Tegal dan Kristanti Yosefa di Pasar Pulau Gadung, Jakarta. Kita menuju ke Tri Handoko yang berada di Pasar Pagi Tegal. Selamat pagi, Tri Handoko. Dapat kita laporkan bahwa pada pagi hari ini, Sabtu pagi di Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah, bisa kita kabarkan bahwa dalam 2 pekan terakhir ini harga beras semakin tinggi. Bahkan saat ini harga beras menembus 18.000 untuk jenis super premium. Sebelumnya harga beras tersebut hanyalah sekitar 17.000. Sementara untuk harga beras medium yang sebelumnya 15.000 rupiah per kilogramnya, saat ini sudah menembus 17.000 per kilogramnya. Sebenarnya dengan kenaikan harga beras yang semakin meroket, tidak terkendali, membuat para pedagang maupun pembeli di Pasar Pagi Kota Tegal ini mengeluh. Salah satunya yaitu dengan kenaikan harga, omset penjualan dari beras yang ada di Pasar Kota Tegal semakin berkurang. Sementara para pembeli juga terpaksa harus mengurangi pembeliannya. Biasanya salah satu contoh, dia biasa beli 10 kilogram, dia hanya membeli sekitar 5 kilogram. Baik, Triandoko, apakah ada juga pasar murah yang digelar dan apakah ada antrean dari warga untuk mendapatkan harga beras yang lebih terjangkau? Terima kasih Aditya. Saat ini di sejumlah daerah seperti di Kota Tegal, Kabupaten Tegal maupun Kabupaten Brebes, pemerintah setempat itu sedang menggelar berbagai macam operasi pasar yang bekerja sama dengan Bulog setempat. Yang kedua juga menggelar pasar pangan murah, dalam arti bekerja sama dengan Bulog, termasuk dengan BUMDes, yang di setiap kecamatan seperti di Kabupaten Brebes sendiri sudah dilaksanakan di 17 kecamatan sebagai pengendalian untuk inflasi. Baik, selain harga beras, bagaimana dengan harga sembako dan sayuran di Pasar Pagi di Tegal ini? Untuk harga sayuran juga mengalami kenaikan, seperti harga untuk cabai juga mereka mengeluhkan dengan kenaikan-kenaikan yang sangat signifikan. Mereka berpikir bahwa kenaikan ini akan terus berlanjut karena saat ini sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Dan kemungkinan para pedagang itu memperkirakan bahwa kenaikan itu akan terjadi 10 hari setelah Lebaran. Baru nanti harga normal dan kenaikan itu akan terjadi pada saat menjelang Idul Fitri. Baik, selain operasi pasar murah, apalagi yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menstabilkan harga di baik itu harga beras maupun harga sembako, termasuk harga sayuran di sana? Salah satunya mereka tetap menekankan dengan harga-harga murah, melibatkan juga stakeholder yang lain seperti Bank Indonesia juga cabang Tegal juga saat ini lagi gencar di sejumlah titik menggelar dengan menjual harga beras yang murah terpaut dengan harga di pasaran. Baik, harapan dari pedagang dan pembeli sendiri di sana seperti apa? Harapannya pedagang maupun pembeli adalah pemerintah bisa menstabilkan harga karena di satu sisi dengan harga yang semakin tinggi mereka itu serba kebingungan. Pedagang sendiri pembeliannya, penjualannya beras semakin sepi. Di satu sisi bagi masyarakat sebagai pembeli juga dengan kebutuhan itu mereka terpaksa mengurangi stok pembeliannya. Baik, terima kasih Tri Handoko mengabarkan langsung dari Pasar Pagi Tegal, Jawa Tengah. Dan kita beralih ke Kristanti Yosefa yang berada di Pasar Pulau Gadung. Selamat pagi Kristanti, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik pemirsa, hingga saat ini memang peningkatan harga beras tengah dirasakan oleh para masyarakat. Salah satunya berdasarkan pantauan kami langsung dari Pasar Pulau Gadung, Jakarta Timur, ini diketahui terjadi peningkatan harga beras yang cukup signifikan. Adapun pemirsa rinciannya, harga beras medium dari yang semula ini berada di kisaran harga 9 hingga 11.000 rupiah, ini meningkat hingga mencapai angka 14.000 rupiah. Adapun di beras premium ini kisaran harga yang semula berada di kisaran
kisaran 12 hingga 14 ribu rupiah ini meningkat menjadi 18 ribu rupiah. Namun tidak hanya beras pemirsa, sejumlah varietas lain seperti tepung beras dan sagu tani juga mengalami peningkatan, yakni sekitar 7.000 hingga dari yang semula 7.000 maksud kami ini meningkat sekitar 8.000 rupiah. Adapun yang cukup signifikan ini pemirsa merupakan salah satunya adalah beras ketan yang mana peningkatannya ini dapat mencapai 1 juta per karungnya, yang mana harga semula ini hanya berada di kisaran 800 ribu rupiah. Perlu diketahui pemirsa bahwa alasan atau penyebab dibalik peningkatan harga beras ini diketahui bahwa salah satunya adalah disebabkan karena dampak dari El Nino, yang mana ini berdampak terhadap masa tanam yang mundur dan pada akhirnya berdampak terhadap masa panen yang kemudian juga ikut mundur. Kalau pada tahun sebelumnya yakni 2023 ini diketahui bahwa masa panen berada di sekitar bulan Januari hingga Maret. Diperkirakan pada tahun ini musim panen raya akan memasuki atau akan dimulai pada sekitar bulan April 2024, sehingga kenaikan harga ini dapat berpengaruh juga atau dapat kemungkinan mengalami peningkatan juga hingga mencapai bulan April 2024. Tidak hanya beras pemirsa yang mengalami peningkatan, sejumlah bahan pokok lain juga mengalami peningkatan berdasarkan pantauan yang kami lakukan langsung di Pasar Pulau Gadung, Jakarta Timur ini. Sejumlah bahan pokok tersebut antara lain seperti telur pemirsa yang meningkat dari semula harga 28.000 per kilogramnya, ini meningkat menjadi 30.000. Kemudian ada juga cabai rawit merah keriting yang naik dari semula 60.000 per kilogramnya, ini naik menjadi sekitar 100.000 per kilogramnya. Dan diketahui juga pemirsa berdasarkan pembicaraan serta obrolan yang kami lakukan langsung dengan para pedagang di Pasar Pulau Gadung ini, mereka mengaku bahwa terkait dengan daya beli masyarakat, apakah kemudian ini berdampak terhadap penurunan daya beli, mereka menyatakan bahwa memang hingga saat ini masih belum ada penurunan daya beli dari masyarakat, mengingat harga-harga bahan pokok yang naik ini merupakan bahan-bahan yang selalu digunakan atau selalu dibutuhkan oleh para masyarakat. Namun tidak dipungkiri bahwa para pembeli ini mengeluhkan adanya peningkatan harga yang cukup signifikan ini, dan mereka berharap bahwa pemerintah dapat segera melakukan penstabilan atau kemudian mengontrol harga yang ada supaya dapat menjadi normal kembali. Sementara demikian, kembali dengan Anda di studio. Baik, kalau di sejumlah wilayah ada operasi pasar untuk menjual beras-beras murah, apakah juga di Pasar Pulau Gadung ini juga ada operasi pasar semacam itu untuk menstabilkan harga beras? Hingga sejauh ini memang pemirsa aktivitas pasar ini masih normal ya. Menurut pantauan kami sejauh ini belum ada operasi pasar murah sampai saat ini pemirsa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dan kami akan tunggu informasi selanjutnya, kami akan gali terus seperti apa nantinya apakah nantinya akan dilakukan adanya operasi pasar murah juga di Pasar Pulau Gadung ini, mengingat ini juga menjadi harapan dari para warga atau para masyarakat atau para pembeli yang berada di Pasar Pulau Gadung ini terkait dengan penstabilan harga yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat. Sementara demikian. Baik, dengan kenaikan harga bahan pokok dan sayur mayur di Pasar Pulau Gadung ini, bagaimana dengan pedagang sendiri? Ya baik, para pedagang sendiri juga sama-sama mengeluhkan adanya kenaikan harga ini. Berdasarkan tadi pembicaraan yang kami lakukan dengan para pedagang, mulai dari pedagang beras, kemudian juga ada pedagang sayur mayur seperti cabai keriting dan lain sebagainya. Ini mereka sama-sama mengeluhkan adanya peningkatan harga yang cukup signifikan ini. Karena pemirsa, tidak hanya para pembeli yang merasakan adanya peningkatan harga yang cukup signifikan ini, para pedagang juga turut merasakan imbas dari peningkatan harga ini. Sementara demikian. Baik, lalu apakah di pasar ini dari pantauan Anda sendiri atau berdasarkan keterangan di lapangan, Anda tanya ke pedagang dan seterusnya, apakah memang ada rencana untuk dilakukan operasi pasar murah?
Baik, hingga saat ini memang masih belum ada informasi terkait hal itu. Informasi apakah nanti kemudian akan dilakukan adanya operasi pasar murah untuk melakukan penstabilan harga atau untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat. Akan tetapi pemirsa, kita sama-sama menunggu apa langkah yang akan segera dilakukan oleh pemerintah setempat. Apakah nantinya juga akan diberlakukan operasi pasar murah di Pasar Pulau Gadung ini seperti di daerah-daerah lainnya. Mengingat ini juga menjadi harapan dari para pembeli maupun para pedagang yang ada di sini. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari Pasar Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan sebelumnya ada Tri Handoko dari Pasar Pagi, Tegal, Jawa Tengah.